Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam, Bunda Husnul. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dan terima Nggih, kasih sudah meluangkan waktunya, nggih Bu. Nggih. nggih, Alhamdulillah sehat Bu. Jadi sesuai alhamdulillah. dengan yang obrolan saya di WA kemarin Bu, Nggih, tentang pengembangan kompetensi kucing ini. Saya butuh arahan nanti di pengamatan juga dari Ibu terkait hal kompetensi kriteria yang mendengar aktif. Jadi sebagai pendengar aktif gitu Bu. oh, oh itu area yang ingin Bapak kembangkan ya. Kira-kira eh, Bapak akan melakukannya dengan siapa yang akan Bapak coaching? Jadi nanti saya akan proses coaching bersama Pak Guru Kurniawan, Bu. Oh, Kebetulan sudah dicatatkan. Nah, nanti mohon Bu, menjadi supervisornya. oh, mendengar aktif ya, kemampuan untuk mendengar aktif ya Pak ya. Kira-kira Pak Dedi Betul. nggih, eh, menilai kinerjanya ini untuk mendengar aktif ini sebagai seorang coach ini di angka berapa kalau bisa diangkakan? Karena masih sering secara tidak sadar itu proses apa namanya dalam coaching itu masih ada judgement, asumsi pribadi dari saya yang sebetulnya saya masih ragu ini kan jangan-jangan hanya asumsi saya bukan dari si kucinya gitu loh Bu. Jadi Oh, keraguan-keraguan tersebut mudah-mudahan nanti terjawab di proses ini Bu. insya Allah, nggih, nggih, nggih. Kapan Pak Dedi mau melakukan proses ini? Ini Bu segera setelah ini Tiang hubungi dulu sama apa Kurniawan. kucing Pak Kurniawan. Alhamdulillah juga sudah siap. Kalau sudah bisa dimulai akan segera saya mulai Bu. Nggih. Oh, silakan Bapak. Assalamualaikum, nggih. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Guru Si- hebat. Siang juga, Bapak Guru yang hebat juga. Gimana ini Pak Kurniawan? Mohon maaf nanti saya selingan buka tutup kamera nggih karena kondisi sinyal kebetulan masih di daerah pegunungan Pak. Mohon maaf Ah, nggih. nggih, sama-sama nanti juga mungkin begitu juga. Biasa gak kalau komunikasi virtual tuh biasanya begitu kendalanya, Pak. Iya, Pak Det. Nggih, gimana Pak Kurniawan tentang topik kita pada hari ini? Biasa kendala kita proses pembelajaran. Kok ngerasa bahwa apa yang kita lakukan tuh belum belum maksimal tuh. Terutama penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak Det. Oh, nggih, belum maksimalnya tentang Nggih, penerapan diferensiasi di kelas. Oke, nggih. nggih. Lalu kemudian dari nanti tentang diskusi kita ini tujuan utamanya nanti seperti apa yang Bapak harapkan ini? Eh, Tentu dari hasil diskusi ini saya kepengen menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Bagaimana sih penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu yang bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Jadi hasilnya setelah eh, kita berdiskusi singkat ini, saya mendapatkan gagasan baru nanti. Seperti itu, Pak. Oke, menemukan solusi alternatif dari permasalahan untuk akan gagasan yang sesuai. Eh, karena sudah disinggung sama Pak Kurniawan terkait dengan permasalahan ini, tentunya tentang pembelajaran diferensiasi ini, nggih. Eh, kira apa yang muncul ketika proses pelaksanaan ini yang menjadi permasalahan utama, Pak? Yang muncul nih seperti gini. Ketika saya menggunakan berbagai macam pendekatan ya, terus metodenya yang saya pakai ini masih monoton mungkin menurut saya Pak. Jadi terus medianya mungkin tidak beragam, sehingga saya merasa itu yang menjadi kendala saya ketika ingin menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Pak. Jadi kendalanya Nggih. muncul karena mungkin Terkait eh, masih kurang kreatif mungkin saya Pak Didi ya.
Nggih, terkait dengan metode kemudian pendekatan yang Bapak sebutkan tadi masih kurang kreatif gitu. Lalu kenapa bisa Bapak menyimpulkan kalau ini menjadi sebuah kendala atau permasalahan? Dari mana Bapak bisa menyimpulkan hal tersebut? Karena saya melihat indikatornya, Pak Det. Jadi indikator tentang peningkatan eh, keaktifan anak, terus indikator pencapaian hasil belajarnya. Ini yang menjadi eh, alasan saya mengatakan bahwa memang kok berarti dari prosesnya masih ada yang salah, masih ada yang perlu diperbaiki, masih perlu perubahan dan penambahan sehingga mudah-mudahan eh, hasilnya akan lebih baik. Jadi itu indikator yang menyatakan bahwa oh ternyata ini masih perlu diperbaiki lagi. Seperti itu mungkin Pak Nah, Det. dari nah, dari indikator-indikator yang sudah disebutkan tadi, yang sudah Bapak uraikan tadi, Hmm. yang memerlukan tindak lanjut itu secara spesifik tindak lanjut yang seperti apa, Pak? Kemudian tindak lanjut itu apakah sudah diterapkan atau belum, atau sudah diterapkan tapi belum maksimal? Itu harus lebih rinci lagi. Coba Bapak dikemukakan lagi. Jadi itu masih masih saya rencanakan nih Pak Det. Jadi belum belum saya laksanakan eh, gagasan itu, ide itu. Jadi ini masih berupa rancangan saya Pak Det. Eh, jadi saya ini masih merancang. Oh, kira-kira hal apa sih yang bisa dilakukan untuk merubah? Jadi saya kemarin sudah beberapa kali ya eh, eh, melaksanakan pembelajaran. Jadi masih memang belum belum nampak gitu. Jadi saya akhirnya merefleksikan pembelajaran dan merancang perubahan. Tapi memang itu masih berupa rancangan sih, Pak Det. Oke, bagus sekali Pak. Jadi terkait dalam rancangan yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, dalam proses perancangan ini Bapak, apakah sudah maksimal? Artinya apakah sudah tersusun sedemikian rupa kapan rancangan itu akan dilaksanakan? Iya, Pak Det. Jadi saya sudah menyusunnya eh, sedemikian rupa tentang langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang masih belum berdampak signifikan. Jadi rancangan itu sudah saya susun indikator-indikatornya dan hal-hal apa lagi yang saya harus buat merancangnya sudah mulai dari A sampai Z tentang kebutuhan yang bisa mendukung yang bisa dilibatkan, yang bisa digunakan untuk mencapai keberhasilan dari proses rancangan saya, Pak. Jadi waktu dalam waktu dekat mungkin rancangan itu akan segera saya jalankan mungkin Pak. Mungkin setelah kegiatan Oke, mid tengah semester ini mungkin. deadline-nya juga sudah terpetakan di situ. Optimisme yang luar biasa Pak Kurniawan. Kira-kira Pak, di dalam ini penentuan rancangan ini, adakah faktor-faktor pendukung yang sudah terkonsolidasi agar rancangan ini bisa berjalan maksimal? Apakah sudah dipetakan juga, Pak? Sarana pendukung saya sudah petakan nih Pak Det. Termasuk saya sudah menuliskan di catatan saya bahwa siapa saja yang akan dilibatkan untuk mendukung sarana apa saja yang perlu, terus media-media pembelajaran apa yang harus disiapkan. Saya sudah mengkondisikan dengan mencatat semua di buku catatan rencananya, jadi tinggal actionnya saja ini Pak Det yang, yang segera dilaksanakan. Proses Jadi, menuju waktu yang sudah ditentukan. Oke. iya betul Pak. Terakhir Pak Kurniawan, sebelum sesi penutup ini, dari diskusi kita, adakah kesimpulan yang bisa Bapak tarik mengenai tadi dari awal tadi terkait dengan permasalahan kemudian rancangan, coba bisa disimpulkan mengenai
proses diskusi hari ini supaya nanti ketika action itu benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan Pak Kurniawan. Iya, betul. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari sesi diskusi santai kita kali ini, Pak Dit, yang pertama, eh, tentu proses perubahan itu butuh rancangan, dan rancangan itu tentu butuh dukungan, dan dukungan itu harus didapatkan dengan kita eh, melakukan komunikasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebagai guru tentu dalam proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga harus memperhatikan, Pak Ded. Jadi ini pengamatan saya ini harus memperhatikan kondisi dari kesiapan belajar murid, minatnya. Nah, itu yang menjadi konsen kita ketika ingin merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi yang benar-benar bisa mengakomodir itu kebutuhan belajar murid. Jadi dari rancangan itulah saya berharap nanti setelah sesi ini berakhir, saya segera mengactionkan rencana itu agar proses pembelajaran yang saya terapkan ini segera menghasilkan hal-hal yang positif eh, pada diri murid saya. Mm, Itu. Kalau gitu berarti Pak Kurniawan sudah menemukan solusi yang tadi ingin dicapainya, nggih. Nggih, nggih, Pak. Mudah-mudahan segera teraktif, segera terrealisasi, dan jangan lupa Bapak tetap semangat, nggih Bapak, nggih Pak Nggih, Kurniawan. siap, Di siap, Pak. lain kesempatan jika masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan hubungi saya, bisa. Ya, Siap, kalau siap, Pak. tidak bisa ketemu secara langsung, bisa secara virtual. Terima Nggih, kasih Pak Pak Ded. Kurniawan. Saya Masih ada yang hal yang berterima ingin kasih. disampaikan? Siap, Ya, saya berterima kasih kepada Pak Dedi sudah meluangkan waktunya walaupun singkat tapi bermakna, Pak Ded. Jadi apa yang saya ingin capai, saya pada sesi kita ini saya betul-betul mendapatkan pencerahan eh, atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dedi. ampun Bunda. Nggih, saya melihat dengan jelas dan proses yang Bapak lakukan tadi sudah dilakukan ya proses ini. Sendiri bagaimana penilaian Bapak terhadap diri sendiri tentang proses yang Bapak laksanakan tadi? Saya rasa cukup berhasil ya Bu ya, karena saya berusaha sedemikian rupa untuk di dalam porsi diskusi lebih banyak dari kuncinya dibandingkan saya gitu. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan pemantik seperti itu dan lebih Nggih, banyak mendengarkan. nggih, Nah, seperti itu. nggih. Kalau tadi Bapak menilai diri Bapak itu 1 di angka 1. Sekarang Bapak menilai diri Bapak di angka berapa? Kira-kira Bapak. Menuju ke 4 ya Bu ya. Tersebut saya masih belum bisa menghindari adanya asumsi pribadi, belum terlepas bebas. Artinya masih terkadang muncul asumsi pribadi saya, kemudian kadang di dalam proses penyimpulan itu masih ada ya beberapa persen itu tercampur dengan asumsi pribadi saya, dan ketika saya konfirmasi ke kuncinya ada sedikit hal yang berbeda. Itu kan terbukti bahwa asumsi ya mungkin itu Bu menuju ke 4 mungkin nggih. Nggih. Apa yang membuat Bapak kira-kira bisa menilai di angka seperti itu terhadap proses tadi? Ya, karena obrolan berjalan dengan aktif, kemudian proses mendengarkan saya porsinya lebih banyak, tapi terkait kenapa saya bilang menuju ke angka 4, karena masih muncul beberapa asumsi pribadi saya, dan ketika saya konfirmasi ternyata ada sedikit hal yang berbeda, dan itu meyakinkan saya, oh berarti ini masih asumsi saya yang bertahan nih, seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses yang Pak Dedi lakukan tadi bersama kucinya? Boleh sekali Bu, itu justru hal yang tiang tunggu-tunggu Bu, dari proses seperti ini, pengamatan Ibu lah yang nanti akan tiang jadikan tolok ukur untuk perbaikan ke depannya Bu. Silahkan Bu. Ini saya rasa Bapak Dedi ini sudah bukan lagi berada di angka 1, tapi sudah angka 4 ya.
Saya merasa itu Bapak sudah di angka 4 karena saya melihat apa yang Bapak lakukan, bagaimana Bapak memberi apresiasi kepada Kuci tadi, menempatkan Kuci sebagai mitra yang sejajar, kemudian mindfulness sudah Bapak hadirkan di situ, kemudian kemampuan Bapak untuk mendengar. Jadi kemudian Bapak hanya memantik, memberi pertanyaan pemantik yang memang merangsang Kuci untuk memberdayakan dirinya secara lebih maksimal. Jadi konsep rasa di sini benar-benar Bapak lakukan. Mungkin ada yang masih perlu dikembangkan. Artinya ada peluang untuk bisa lebih Pak Dedi kembangkan ke depannya dari potensi yang Bapak dapatkan ini. Tadi mungkin ini yang untuk kedepannya menahan diri untuk tidak karena kan terburu-buru tadi, Bu. Jadi pola itu ternyata mempengaruhi, Bu. Jadi buru-buru menanggapi, kemudian itu yang merujuk kita untuk menjadikan sebuah kenyataan itu seperti asumsi gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin akan belajar lebih sabar lagi dengan proses mendengarkan ini, Bu. Mungkin seperti itu, nggih, Bu, nggih. Oh, nggih, itu yang Bapak ingin lakukan ke depannya, nggih. Luar biasa, nggih. Apa yang Bapak Dedi bisa dapatkan dari proses ini, dari proses bincang-bincang dengan saya tadi, kemudian melakukan proses coaching itu, apa yang bisa Pak Dedi dapatkan? Saya mendapatkan penguatan positif, Bu, sangat luar biasa dari Ibu ini. Terima kasih karena selain juga menguatkan apa yang sudah saya simpulkan, kemudian terbukti dengan catatan pengamatan Ibu tadi, ya mudah-mudahan ini bisa jadi perbaikan ke depan, tetapi di dalam proses supervisi ini yang saya dapatkan, saya kembali lagi untuk lebih memacu diri saya untuk semangat memperbaiki diri, kemudian optimis, kemudian juga untuk tentunya dalam kriteria kompetensi untuk mendengar aktif ini ya, Bu, ya, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ada kiat-kiatnya khusus juga, Bu, dan karena ini kan berlangsung secara dua arah. Terkadang kita tidak sadar telah melakukannya, dan kedepannya saya akan lebih berhati-hati dan ya belajar sabar itu, Bu. Oh, luar biasa. Semoga apa yang sudah kita lakukan dan akan Bapak kembangkan lebih ke depannya berjalan sukses. Dan ini semua demi perbaikan diri bagi diri kita dan tentu saja bagi perbaikan kualitas pendidikan kita. Luar biasa Bapak yang Bapak lakukan. Semoga Bapak bisa dimudahkan dalam melakukan proses ini ke depannya. Terima kasih Bapak, mungkin itu saja Bapak, sehat selalu, tetap semangat dan menginspirasi. Selalu. Oke, terima kasih juga Bu Husnul atas motivasinya, atas masukannya. Semoga, tapi kedepannya boleh ya Bu, ketika saya ingin diskusi hal-hal terkait, saya boleh menghubungi Ibu lagi. Siap. Saya sangat senang Pak Dedi, apalagi perbincangan meskipun ini terlihat mungkin ringan, tapi sangat memberikan dampak yang luar biasa bagi perbaikan diri kita. Jadi kita bisa sama-sama muhasabah diri kita. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Dedi juga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.